para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana di pagi hari, di sini di malam hari ya. Kita kembali membahas kitab karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu Hadis Islahil Qulub, yaitu hadis-hadis terkait dengan perbaikan hati, yaitu beliau mengumpulkan bab-bab terkait dengan yaitu hadis-hadis Nabi yang terkait dengan hati. Dan mungkin kita penyampaiannya tidak tertib sesuai dengan yang dirunut oleh Syekh. Kita milih-milih bab ya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memilih bab yang ke-10 yang judulnya adalah Makhmumul Qalb ya. Makhmum al-Qalb ya. Makhmum al-Qalb kalau bahasa Arabnya artinya hati yang disapu ya, hati yang disapu bersih ya dari kotoran-kotoran ya. Baik, hadis ini atau pembahasan ini disarikan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Mungkin ibu bisa baca bukunya ya. Saya bacakan. Rawa Ibnu Majah wa ghairuhu an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ibnu Majah dan selainnya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada pertanyaan diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan tuliskan. Ayun nasi afdal ya. Ayun nasi afdal. Kalau artinya yaitu manusia mana yang paling afdal? Manusia mana yang paling afdal? Tentu yang paling afdal maksudnya yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling afdal maksudnya yang terbaik. Yang terbaik. Kemudian Rasulullah menjawab, kata Rasulullah sallam, qala, kata Rasulullah sallam, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Ya. Kullu makhmumil qalb saduqil lisan. Artinya setiap hati yang disapu kemudian saduqil lisan, lisan yang jujur, yang benar, yang jujur. Kemudian qalu, para sahabat bertanya lagi, qalu, kata mereka ya, qalu, mereka bertanya, saduqul lisani na'rifuhu. Jadi saya terjemahkan aja. Sahabat berkata, ya Rasulullah, saduqul lisan, lisan yang jujur kami ngerti. Ini bahasa yang sering didengar oleh para sahabat ya. Saduq yaitu lisan yang selalu jujur. Na'rifu, kami paham maknanya. Fama makhmumul qalb. Para sahabat bertanya, apa maksudnya hati yang disapu? Ini maksudnya apa? Fama makhmumul qalb. Ini sahabat tanya, apa maksudnya? Dan ini menunjukkan sahabat kalau mengerti mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa maksudnya? Nabi menjawab, kata Rasulullah sallam, qala huwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa taqiyun naqi. Ia adalah hati yang bertakwa, yang bersih. La ithma fihi, la ithma fihi, tidak ada dosa padanya, wala baghi, wala baghya, wala ghil, wala hasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah hati yang bertakwa. Dia adalah hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, naqi, bersih. Ya. Tidak ada, bersih maksudnya apa? Dijelaskan. Apa maksudnya? Maksudnya la itsma fihi, tidak ada dosa. Tidak ada dosa padanya. Kemudian wala baghi, tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman padanya. Wala ghil, tidak ada dengki padanya. Kemudian wala hasad, tidak ada hasad. Hasad padanya. Nah, perhatikan sini ada pertama tidak ada dosa, kedua tidak ada kezaliman, yang ketiga tidak ada dengki, yang ketiga tidak ada hasad. Inilah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kita akan syarah hadis ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari pertanyaan para sahabat. Saya bertanya dengan manusia mana yang ayun nasi afdal, manusia mana yang paling afdal. Ini dalil bahwasanya an-nas yatafadhalun, ya. Bahwasanya ini dalil manusia itu bertingkat-tingkat.
Tidak satu tingkat. Bertingkat-tingkat di sisi Allah tentunya, di sisi Allah. Sisi Allah. Kita di dunia ini bertingkat-tingkat di pandangan manusia, jelas ya. Tapi yang ditanyakan oleh para sahabat bukan di mata manusia, bukan parameter manusia, tapi parameter di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Karena tingkatan manusia di dunia di sisi Allah menentukan tingkatan mereka di akhirat. Dan seorang harus berjuang menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, wanita terbaik di sisi Allah, seorang ibu rumah tangga yang terbaik di sisi Allah, seorang penuntut ilmu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus berusaha. Makanya kaidah menyatakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang akhirat, an-najatu minan nar bil maghfirah. Orang di akhirat nanti selamat dari neraka karena ampunan Allah. Wa dukhulul jannah bi rahmatillah. Masuk surga karena rahmat Allah. Kemudian waqtisamul manazil wad darajat bil a'mal. Adapun level-level di surga dengan amal. Berarti kan sini benar, kita tidak mungkin masuk surga dengan amal kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah, dan kita tidak mungkin selamat dari neraka kecuali karena Allah mengampuni. Kalau Allah tidak mengampuni, kita tidak bakalan selamat dari neraka. Tetapi ketika Allah membagi level di surga, maka sesuai dengan amal. Dan Allah Maha Adil. Allah tidak akan menyamakan dua orang yang berbeda levelnya. Makanya Allah berfirman, walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing sesuai dengan amalnya. Derajatnya sesuai dengan amalnya, dengan amal perbuatannya. Dan Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga dengan sebab amal kalian. Di sini para sahabat bertanya tentang level yang terbaik, level yang tertinggi. Maka pertanyaan muncul, ayyun nasi afdal, manusia mana yang terbaik dalam parameter pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia, kita lihat manusia biasanya ukurannya materi. Itu wajar. Kita ketemu orang satu naik mobil, gampangnya naik mobil Lexus, satu naik Avanza, kita lebih hormat pada yang Lexus karena memang gitulah manusia. Yang satu jalan dikelilingi orang banyak, di bodyguardnya, yang satu jalan sendiri, kita kayaknya lebih hormat pada yang bodyguardnya banyak. Karena itulah manusia. Dan ingat, level di akhirat itu sangat luar biasa. Allah sangat detail. Makanya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kata Allah, lihatlah di dunia kami berikan orang kafir, kami berikan harta, orang mukmin kami berikan harta. Dan kalian lihatlah bahwasanya orang secara ekonomi di dunia mereka bertingkat-tingkat, kata Allah. Kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami menjadikan manusia dalam masalah ekonomi di dunia bertingkat-tingkat. Ternyata kata Allah, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Di akhirat nanti level lebih banyak lagi. Level lebih banyak lagi. Allah begitu detail. Sampai dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari kata Nabi SAW, innallaha a'adda inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Sungguhnya di surga ada 100 tingkatan khusus untuk amal jihad fi sabilillah. 100 tingkatan. Sampai perbedaan antara tingkat yang satu dan yang lainnya sejauh langit dan bumi. Bagaimana saya ketika Allah membagi level para mujahidin, ternyata sangat detail. Ya, kita kalau bagi mujahidin level, kita bisa bayangkan misalnya orang yang berjihad dengan hartanya saja. Yang kedua, orang berjihad dengan nyawanya saja, raganya. Ada yang berjihad dengan jiwa, raga dan harta. Ya, ini lain lagi. Ada yang keikhlasannya mungkin tingkatannya sekian, sampai Allah bisa kasih kelas 100 tingkatan. Berarti Allah detail dalam mengklasifikasi manusia. Nah, karena itu para sahabat tahu bahwasanya manusia tidak satu derajat. Dan derajat mereka di akhirat tergantung derajat mereka di dunia. Bagaimana derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbullah pertanyaan banyak dari para sahabat tentang hal ini. Kalau kita lihat, ada yang bertanya tentang amal mana yang paling afdal. Tujuannya kan ini, mencari derajat tinggi. Ada yang bertanya amal apa yang paling dicintai oleh Allah. Sama. Di antara pertanyaannya, ayun nasi afdal, manusia mana yang paling afdal. Bagaimana caranya mencari manusia terafdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan paling afdal di hadapan masyarakat, tidak. Di hadapan publik, bukan. Paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pertanyaan yang penting yang dipahami oleh para sahabat karena keterkaitannya dengan hari pembalasan nanti. Siapa yang paling afdal di dunia, levelnya akan paling tinggi di akhirat kelak. Ya, akhirat kelak, dan surga
bertingkat-tingkat. Tapi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, kullu mahmumil qalb. Al-qalbi. Kullu mahmumil qalb. Setiap hati yang disapu. Saduqil lisan. Kullu saduqil lisan, yaitu yang setiap lisannya jujur. Pertanyaan para sahabat menjawab, ya Rasulullah, saduqul lisan arafnahu. Ini jelas kali ini kami tahu lisan yang jujur. Tapi yang kami enggak tahu apa maknanya mahmumul qalb, yang hati yang disapu maksudnya apa. Tapi sebelum saya menjelaskan ini dalil bahwasanya ibu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya untuk menjadi manusia terbaik yang menjadi patokan adalah dua hal yang penting dari seluruh anggota tubuhnya. Yang paling penting adalah hatinya dan lisannya. Makanya dikatakan dalam pepatah, almar'u bi asgharihi. Maka seorang itu tergantung dua bagian tubuhnya yang kecil, yaitu lisan dan hatinya. Lisan dan hatinya. Situ ada syair yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, tentang hal ini beliau berkata, wa mal mar'u illa qalbuhu wa lisanuhu idza hasalat akhbaruhu wa madakhiluhu, atau idza husilat akhbaruhu wa madakhiluhu, idza ma ridaul mar'i lam yakun tahiran fa hayhata an yunqiyahu bil ma'i ghasiluhu. Tidaklah seorang itu kecuali tergantung hatinya dan lisannya, ya. Tidaklah kabar-kabar tentangnya, ya, kecuali terkait dengan lisan dan hatinya, ya. Jika seorang ternyata pakaiannya tidak bersih, yaitu akhlaknya buruk, maka tidak ada orang yang bisa mencucinya lagi, ya. Orang yang mencuci tidak akan bisa membersihkannya. Maksudnya di sini, mal mar'u illa qalbuhu wa lisanuhu. Seorang itu hakikatnya lisan dan hatinya. Jadi hakikat seseorang, hakikat nilai seorang tergantung dua hal, dua anggota tubuhnya. Taib. Yang pertama adalah lisannya, yang kedua adalah qalbunya atau hatinya, kalbunya. Di sini Nabi memberi ciri tentang lisan. Kita mulai dari lisan. Rasulullah mengatakan saduqul lisan, lisan yang jujur. Lisan yang jujur apa? Maksudnya dikatakan jujur itu sesuai dengan isi hatinya. Kapan dikatakan jujur? Dia tidak bohong. Berarti bukan pembohong. Pertama, ini jelas umum. Bukan munafik. Bukan penjilat. Bukan. Orang yang lisannya jujur, dia sesuai dengan isi hatinya. Bukan bermuka dua. Bukan bermuka dua. Dia lisan selalu saduqul lisan. Dan saduq itu beda dengan sadiq. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada namanya sadiq, ada namanya saduq, ya. Kalau sadiq ini isim fa'il, artinya jujur. Sadiq artinya jujur. Sadiq artinya jujur. Tapi kalau saduq ini wazannya fa'ul, ini sifat mubalaghah li ismil fa'il, artinya senantiasa jujur. Ya, senantiasa jujur. Jadi selalu jujur lisannya, selalu jujur lisannya. Nah ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan hanya kalian bersama orang-orang yang jujur. Betapa banyak orang berbicara yang tidak jujur. Bahkan sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah, kata Syekh Abdul Razak, ya, hatta fil kalimati tauhid, kata beliau, ya. Hatta fi kalimat tauhid, terkadang seorang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah allati hiya a'zamul kalimat, yang merupakan kalimat teragung, qad yaquluha ba'dhun nas marrat wa qarrat. Sebagian orang mengucapkannya berulang, la ilaha illallah, lakin la yakunu shadiqan fiha, tetapi ternyata tidak jujur dalam kalimat tersebut. Buktinya apa? Dia bergantung pada selain Allah. Buktinya dia masih pakai jimat. Buktinya dia suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia tidak sabar dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan omong kosong.
tidak sesuai dengan keyakinan hatinya. Dia ucapkan la ilaha illallah berulang-ulang namun ucapannya tidak jujur. Qala nabiyuna, kata Syekh Abdul Razak, qala nabiyuna alaihi salatu wasallam, Rasulullah SAW bersabda, nabi kita, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi, yaitu siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Maka untuk diterima la ilaha illallah harus jujur hatinya. Ya, tidak asal ngomong. Maka ini kita perjuangkan dalam hidup ini, kita berusaha jujur. Dan disebutkan as-sidqu manjah, bahwasanya jujur itu keselamatan. Kedustaan disangka keselamatan, ternyata adalah kebinasaan, cepat atau lambat. Kalau nggak di dunia binasa, di akhirat binasa. Maka ibu-ibu berusaha untuk lisan yang jujur. Kalau ngomong dipikir dulu sebelum keluar, ini benar atau tidak, saya ngomong ini tambah-tambahin atau tidak. Ya, terkadang kita menggambarkan, deskripsikan seseorang, kita lebih-lebihin atau kita kurang-kurangi, tidak jujur kita mengutarakan. Ini banyak terjadi. Misalnya ada seorang hadir dalam suatu majelis, ibu-ibu lagi ngobrol, terus ada yang tanya, tadi mereka ngobrol apa? Dia menggambarkan lebih daripada yang seharusnya. Ini tidak jujur. Dia tidak menggambarkan apa adanya. Oh, dia itu begini, tambah-tambahin, hiperbola, ya, lebay. Akhirnya yang sampai kepada pendengar tidak sesuai dengan kenyataan. Ini tidak jujur. Lisan jujur itu nggak gampang ya. Apalagi kalau sudah terkait dengan masalah duit. Testimoni tidak jujur, tambah-tambahin, makanan tidak enak dibilang enak, enak dibilang tidak enak. Testimoni kecantikan tidak mempengaruhi kecantikan dibilang mempengaruhi, banyak hal ya. Maka kalau ingin mencapai level yang tertinggi, yang afdhalun nas, manusia yang terbaik, syaratnya harus lisannya jujur. Latih diri ibu-ibu untuk jujur, tidak berdusta dalam hal apapun. Jangan berdusta. Sampai kata Nabi SAW, aku jamin, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah, aku jamin istana di pinggiran surga, liman tarakal kadhib wa in kana mazihan, bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Berusaha jujur. Kita bercanda pun jangan kita bohong, tambah-tambahin cerita sehingga bikin orang ketawa, padahal tidak begitu ceritanya. Niat kita baik, menyenangkan orang, tapi nggak boleh. Kalau kita ingin mencapai level yang tinggi, karena kita tahu kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini syarat pertama, harus lisan yang jujur. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, wailun liman yuhaddithun nas fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailun lahu thumma wailun lahu. Atau kama qala Nabi SAW, kata Nabi SAW, celaka seorang yang berbicara kepada manusia kemudian dia berdosa, liyudhika bihin nas, agar membuat orang-orang tertawa. Celaka baginya. Lihat orang ini, dia bikin cerita bohong buat orang tertawa. Niatnya baik, membuat orang senang, tapi dia bohong. Kata Nabi, celaka dan celaka. Maka seorang berusaha terbiasa jujur, sehingga dia tidak pandai dusta. Dia jujur, selalu jujur. Dan ketika setan membisikkan, kamu jangan jujur, nanti kalau kamu jujur nggak ada teman, kalau kamu jujur nanti kamu nggak punya duit, itu setan semuanya. Biar nggak punya duit, kalau kita dimulisi Allah, apa masalahnya? Allah tidak akan membiarkan kita. Ya, oleh karenanya kejujuran sangat penting, lisan yang jujur sesuai dengan hati. Ya, namanya jujur tuh lisan sesuai dengan isi hati. Maka tadi jangan bermuka dua, hati-hati ibu. Jangan bohong, jangan munafik, jangan penjilat. Ini yang pertama, syarat pertama. Tapi setelah itu, parameter kedua yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini untuk menjadi afdhalun nas, manusia terbaik, adalah makhmumul qalb. Makhmum al-qalb. Makhmum, ya, khumamah atau mirip itu maknanya adalah sampah yang dibersihkan. Ya, Rasulullah menggambarkan hati itu ibarat rumah. Hati ibarat rumah. Ibarat rumah yang bagaimana rumah tersebut selalu kemasukan debu. Selalu kemasukan debu dan kotoran. Ini ibarat Nabi gambarkan.
Sehingga harus senantiasa disapu. Di makhmum itu disapu. Harus senantiasa disapu. Dan benar, ya kita tahu bahwasanya hati ini banyak al-waridat, banyak yang mendatangi. Apa yang kita lihat terproyeksikan dalam hati kita, apa yang kita dengar terproyeksi dalam hati. Dan kita tahu, kita sering melihat, kita sering mendengar. Kapan kita berinteraksi dengan medsos berarti kita sering mendengar, kita sering melihat, mendengar, menganalisa. Ini semua terproyeksi dalam hati kita. Kita melihat sesuatu yang haram terproyeksi, kita mendengar sesuatu yang haram terproyeksikan. Sehingga untuk membilang hati selalu bersih itu susah. Karena hati ini terpengaruh dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Sehingga banyak kotoran-kotoran mau tidak mau akan nempel di hati kita. Seperti rumah kalau dibiarkan dilewati angin. Tidak mungkin rumah tanpa ada angin yang melewati. Lewati akhirnya masuklah. Ada hewan yang masuk, ada debu-debu yang masuk, ada aroma yang tidak enak masuk. Namanya rumah di tengah-tengah lapangan, di tengah-tengah lokasi pasti ada berbagai macam. Dibiarkan pasti ada kotorannya. Sehingga perlu perawatan setiap hari. Nah hati pun demikian. Hati itu perlu dirawat. Makanya Rasulullah mengatakan makhmum maksudnya Rasulullah mengatakan senantiasa dibersihkan. Ya, karena Rasulullah menggunakan isim maf'ul yang menunjukkan kesinambungan. Makhmumul qalb itu senantiasa disapu. Kalau bahasa kita senantiasa disapu. Sampai Rasulullah menggambarkan itu penyakit harus selalu disapu. Sehingga hati tersebut bersih. Makanya ketika Rasulullah mengatakan manusia terbaik adalah yang memiliki hati senantiasa disapu, para sahabat bertanya, apa maksudnya selalu senantiasa disapu? Di sini para sahabat bertanya, "Fama makhmumul qalb?" Apa itu makhmumul qalb ya Rasulullah? Maka Rasulullah jelaskan di sini, perhatikan. Kata Rasulullah SAW adalah hati yang an-naqi, at-taqi, yang bertakwa, dan yang kedua bersih. Bertakwa dan bersih. Bersih ini tidak ada dosa, pertama. Yang kedua, tidak ada kezaliman. Yang kedua. Yang ketiga, tidak ada dengki. Yang keempat, tidak ada hasad. Ini penyakit kotoran yang sering menimpa hati kita, yang harus nantiasa kita bersihkan. Sederhananya, siapa yang bisa jamin dirinya selalu bersih dari hasad? Susah. Siapa sih? Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Tetapi bagaimana kita mensikapi hasad tersebut? Kita sapu, kita buang. Jangan dibiarkan bercokol. Kalau dihampiri, hampir nggak ada di antara kita yang tidak pernah dihampiri hasad. Hampir mustahil. Hampir rata-rata kita pernah dihampiri hasad. Kecuali orang yang benar-benar wali, tidak ada hasad. Ada tapi jarang. Ya. Rata-rata kita dengan level iman yang seperti ini dihampiri hasad. Siapa sih di antara kita yang hatinya tidak pernah dikotori oleh namanya dengki, dendam, jengkel, itu namanya hiqd. Ghil, jengkel, dendam, dengki itu namanya ghil, masuk dalam kalimat ghil. Siapa yang tidak seperti itu? Kotoran itu selalu nempel seperti rumah, pasti ada angin masuk, ada debu masuk. Rasulullah benar-benar ilustrasi yang luar biasa ya. Bagaimana hati itu digambarkan seperti rumah yang tidak bisa menolak adanya kotoran-kotoran yang masuk, oleh karenanya perlu dibersihkan. Senantiasa makhmumul qalb, menunjukkan continuous selalu dibersihkan. Tidak ada kezaliman, hati yang kadang ingin keburukan sama orang, ya ini harus bersih dari itu. Wala ithma, hati yang tidak ada dosa, itu tidak keinginan macam-macam, tidak ingin maksiat. Nah ini yang Rasulullah SAW sebutkan. Jadi ternyata hati yang makhmum itu ada dua sifatnya. Yang pertama bertakwa, naqi. Yang kedua bersih. Nah, ini adalah dua sifat bertakwa. Kita kembali di sini. Berarti makhmumul qalb itu takwa, hati bertakwa, kemudian apa? Bersih. Bersih tadi kita sebutkan ciri-cirinya. Baik. Takwa, apa maknanya takwa? Takwa adalah maknanya melakukan kebajikan, meninggalkan kemaksiatan. Ini takwa secara umum. Takwa. Kalau disebut secara spesifik, maka takwa itu meninggalkan maksiat. Maka hati yang bertakwa itu hati yang selalu berusaha menjalankan amalan-amalan hati. Dia beriman, dia belajar rukun iman, ya, bertakwa. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir, iman kepada para rasul, dia belajar, ya. Dia berusaha menjalankan amalan-amalan hati. Seperti ikhlas, dia berusaha.
inabah, kembali kepada Allah, dia berusaha, hati yang bertobat, hati yang ridho dengan keputusan Allah, dia berusaha melakukan itu semua. Hati yang selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha, itu namanya takwa. Yang maksiat-maksiat dia tinggalkan, itu namanya hati yang bertakwa. Yang hati bertakwa tersebut Rasulullah sifati dengan naqi, bersih. Karena kalau hati yang seperti itu selalu dia berusaha menjalankan ketaatan, menjauhi larangan, maka dia akan bersih. Nah, bersih inilah yang tadi kita sebutkan, berusaha bersih dari 4 perkara. Nah, 4 perkara tadi marilah kita bahas satu-satu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai renungan bagi kita semua. Yang pertama, ibu-ibu, Nabi berkata la itsma fihi, tidak ada dosa padanya. Dosa maksudnya apa? Tidak ada keinginan bermaksiat. Namanya hati sulit untuk kita kontrol. Ketika ada keinginan untuk bermaksiat, segera kita palingkan. Kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Terkadang hati ini ingin macam-macam. Ya, akibat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Atau hati misalnya tiba-tiba ingin dengar musik misalnya. Ada rindu pingin dengar musik. Tahu-tahu kok pingin nonton film yang di situ tentu tidak boleh kita nonton misalnya. Tahu-tahu kok hati ini pingin dengar gibah-gibah. Pingin tahu, kepo, pingin dengar gibah-gibah, namimah. Kok hati ini pingin tahu tentang keburukan orang, tajasus. Ada kadang hati muncul kayak yang seperti itu. Maka dia segera lawan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitan. Kalau dia salah bergaul, timbul keinginan. Bayangkan betapa banyak orang yang sudah berhijrah, meninggalkan masa lalunya, tiba-tiba keinginan maksiat muncul lagi. Gara-gara dia salah bergaul, gara-gara dia kontak lagi dengan kawan lamanya. Dulu mungkin teman main musiknya, dulu mungkin waliyadzubillah teman zinanya, dulu teman maboknya, teman suka kebar, dunia gelap ya, dugem ya, dan macam-macam. Ketika dia kontak lagi, muncul keinginan itu lagi, kerinduan. Ini namanya hati ingin maksiat. Segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setan bermain di situ. Makanya Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang bertakwa itu idza massahum ta'ifun minasyaitan, kalau dia disentuh dengan godaan setan, dia merasa nih, setan kok tiba-tiba menyentuh, hati kok ingin begini, tiba-tiba pingin telepon pacar lama, tiba-tiba pingin lihat foto pacar lama yang mungkin tidak berbusana syar'i misalnya, tiba-tiba pingin nostalgia yang haram misalnya. Ngeri. Saya punya dapat kasus, ada seorang, subhanallah, dia nikah normal, punya anak, berumah tangga, punya anak sampai 15 tahun menikah. Atau suaminya main lagi medsos, ketemu dengan kawan-kawan lamanya, tiba-tiba kembali lagi pingin maksiat. Akhirnya ternyata suaminya dulu gay yang taubat. Ketika dia kembali interaksi dengan masa lalunya, dia kembali lagi. Akhirnya dia ceraikan istrinya di hadapan mahkamah. Dia mengaku bahwasanya dia gay, tidak lagi berhasrat sama istrinya, padahal sebelumnya sudah menjalani kehidupan normal. Istrinya mengakui sangat kaget, ternyata suaminya begitu. Ini contoh bahwasanya kalau kita salah bergaul, salah berinteraksi, tiba-tiba hati ini pingin maksiat, maka lawan, dekatkan diri kepada Allah, ya, sering melakukan amal-amal sunnah, sampai kita dibimbing hati kita selalu ingin kebaikan-kebaikan. Dan di antara doa yang paling afdal terkait ini, yaitu ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini yang paling afdal. Wahai pemaling hati manusia. Sarrif itu memalingkan. Wahai musarrifal qulub, wahai memalingkan hati manusia. Sarrif qalbi ala ta'atik. Palingkanlah aku pada ketaatanmu. Sebagian ulama menafsirkan yaitu dari satu ketaatan berikutnya. Tadi rindu ingin baca Quran, jadi rindu ingin sholat tahajud. Dari ingin itu sholat tahajud, rindu ingin dengar pengajian. Dari rindu pengajian, rindu ingin berzikir. Rindu hati rindu. Berzikir, ingin umrah, ingin haji, ingin seperti itu, ingin bersedekah, ingin menyambung silaturahmi. Jadi hati dari keinginan satu, keinginan semua keinginan dalam ketakwaan, dalam koridor ketakwaan. Itu maknanya dari doa kita, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik.
Wahai pembolak-balik hati manusia, pemaling hati manusia, palingkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu dari satu ketaatan yang lain. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab, jika kau sudah selesai dari satu ibadah, sibuk ibadah yang lain. Ganti lagi tema, karena manusia tidak kuat satu ibadah saja. Dia akan bosan. Manusia bukan seperti malaikat. Malaikat tidak pernah bosan, tidak pernah letih, tidak pernah lalai. Manusia ada kebosanan. Maka dia minta hatinya berpaling dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Dan kalau orang sudah sering dekat dengan Allah, maka Allah akan bimbing hatinya. Bimbing hatinya. Dan ini menuntut kita untuk tidak sembarang melihat, tidak sembarang menonton. Karena dari tontonan itulah muncul keinginan, ingin ini, ingin itu. Seorang kalau lihat film misalnya, trialnya film, misalnya film box office, dia pingin nonton lagi. Dilihat sedikit, dia pingin nonton lagi. Dia penasaran, namanya kita manusia kepo. Keinginan timbul dari hati. Nah, ini namanya hati ingin maksiat. Nah, orang yang levelnya tinggi, hatinya tidak demikian. Ini berat, tapi ya harus berjuang menuju hal tersebut. Konsekuensinya tidak sembarang melihat, tidak sembarang mendengar. Ya, kalau kita ingin bisa mengontrol hati, kita berusaha mengontrol apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau kita tidak kontrol apa yang kita dengar, tidak kita filter apa yang kita lihat, kita nggak bakalan bisa mengontrol hati kita. Hati ini lemah. Dia akan terbawa memikirkan macam-macam, berkeinginan macam-macam. Tiba-tiba pingin dengar musik, tiba-tiba dengan pingin ini, nonton ini, nonton anu. Jadi ciri pertama yang harus kita hati-hati yaitu la itsma fihi, hati yang tidak ada keinginan maksiat. Ini susah. Tapi perlu perjuangan. Yang kedua, wala bagi, tidak ada ingin berbuat zalim sama orang. Tidak ada yang berbuat zalim, ingin orang itu celaka, itu namanya zalim. Ingin zalim. Ingin orang itu hancur, ingin menyakiti orang, ingin usil sama orang, ingin zalim. Hati tidak ada seperti itu. Dia tidak ingin menzalimi orang. Bahkan dia gelisah ketika menzalimi orang. Dia tidak enak kalau dia ternyata menyinggung hati orang. Dia khawatir ketika tidak sengaja menzalimi orang lain, maka dia segera minta maaf. Dia gelisah ketika ada satu kesalahan dia lakukan pada orang lain. Bukan hati yang senang ganggu orang. Sekarang banyak hati seperti itu. Perang-perang orang lah. Ganggu orang-orang ketakutan, dia senang ngusilin orang. Ngusilin orang. Taruh kaling ditendang orang, roto kaling kasih isi batu ditendang sakit, kayak ketawa dia senang. Dia nunggu kapan ada orang bisa celaka gara-gara menendang kaleng tersebut yang dia isi batu misalnya. Ya, jadi ada keinginan hatinya untuk menzalimi orang. Ya. Akhirnya kalau kita lihat kepada orang-orang kafir seperti Allah sebutkan tentang Ashabul Ukhdud, kata Allah Subhanahu wa taala Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ketika mereka membakar kaum mukminin, mereka nonton senang-senang. Mereka gembira dengan dibakarnya. Ini sudah luar biasa. Gembira menzalimi orang lain. Gembira menzalimi orang lain. Seperti Allah berfirman, Fir'aun dzil autad. Fir'aun yang memiliki tali-tali. Disebutkan Fir'aun kalau menyiksa, dia menyiksa dengan pasang tali di 4 tubuh manusia, 4 bagian tubuh manusia di tangan kayak itu ditarik, dan dia jadi tontonan. Senang melihat orang terzalimi. Udah hati syaitan ya. Bukannya sedih, bukannya kasihan, tapi senang. Senang bikin orang khawatir, senang bikin orang gelisah. Itu namanya hati suka ingin menzalimi orang. Nah, kita tidak boleh begitu. Justru kita gelisah ketika kita menzalimi orang. Maka seorang berusaha membersihkan hatinya, jangan sampai dia ada keinginan orang itu celaka, orang itu jatuh, orang itu binasa, orang itu rendah, orang itu enggak. Jangan. Hati senang orang lain bahagia. Bukan hati senang ketika orang lain celaka. Namanya bagyu. Secara bahasa bagyu artinya zalim ya. Kemudian kata Nabi SAW, wala ghil. Ini agak susah lagi nih. Yang ketiga, wala ghil. Tidak ada dengki. Ghil itu maknanya dengki ya, kita bisa bilang apa? Ghil ya, dengki. Dengki, dendam, jengkel ya, dan sekitarnya. Itu apa berat hati atau grundel, itu semuanya namanya ghil.
Seorang berusaha tidak punya ghil kepada kaum muslimin yang lain. Makanya di antara doa orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin kaum ansar, mereka berkata, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan berilah ampunan kepada saudara-saudara kami yang dahulu beriman sebelum kami, sudah meninggal, yang masih dulu beriman sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah jadikan hati kami ghil, jengkel, dongkol, dendam sama orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Coba sekarang kita renungkan, kita ada jengkel sama siapa? Coba renungkan ibu-ibu, jengkel sama suami kayak, jengkel sama anak kayak, buang aja lah. Ini hidup seperti itu, namanya tabiat kehidupan, ada yang buat kita jengkel, tapi jangan kita dendam lama-lama. Ya udahlah, kita jengkel, kita lawan. Apalagi sampai dendam, sedendam sama orang itu, dia telah menzalimi saya, tidak usahlah kita buang. Kita buang. Coba renungkan, berapa orang kita jengkel dalam hidup ini? Ada 10, ada 5, ada 4, ada 3, ada 2. Kalau ada, kita berusaha tidak jengkel sama dia. Benar, dia ngata-ngatain kita, sudahlah, kita bilang ini tabiat kehidupan. Dia ngata-ngatain kita, ya mungkin kita banyak dosa, mungkin kita punya salah. Dia ngata-ngatain kita, Ustadz, ya mungkin dia kata-katain yang keburukan kita lebih buruk daripada apa yang dia kata-katain. Jadi kita atur diri kita untuk, sudahlah, itu sudah tabiat kehidupan. Sebagaimana hidup ini ada sakit, ada siang, ada malam, ada panas, ada kedinginan. Demikian juga ada orang bikin jengkel, ya kita lewati aja. Berusaha tidak jengkel sama siapapun. Memaafkan. Kalau ingin kita menjadi manusia terbaik, memaafkan. Makanya Allah sebutkan di antara ciri-ciri orang penghuni surga, wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Maksudnya siapa memaafkan? Yang memaafkan itu maksudnya dia dizalimi kemudian dimaafkan. Saya sering sampaikan, ini ibadah yang luar biasa, ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Ibadah maafkan itu tidak bisa kita lakukan kecuali kalau kita sedang dizalimi. Orang nyakitin kita, jatuhin kita, ngata-ngatain kita, terus kemudian kita maafkan. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin mithluha faman 'afa wa aslaha. Membalas keburukan boleh setimpal dengan keburukan tersebut, tetapi siapa yang memaafkan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dada kepada orang yang menzalimimu. Kenapa? Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kau ingin diampuni oleh Allah? Orang kata-katain kita emang sakit hati, manusia, kita bukan malaikat. Diomongin kita sakit hati ini, tapi kita lawan. Semakin sakit kita semakin diampuni oleh Allah. Semakin kita ampuni dia, semakin dosa kita diampuni. Mungkin ini cara Allah agar dosa kita diampuni. Kita dizalimi, kita maafin dia. Berulang kita maafin lagi dia. Ini tabiat kehidupan, tidak mungkin kita menghindar. Jangankan kita orang mulia, Nabi disakiti, para sahabat disakiti, para anbiya disakiti, dikata-katain, dituduh-tuduh, dihina-hina, direndahkan. Apalagi kita ini siapa? Kita ini siapa? Ya. Duit pas-pasan, wajah pas-pasan, kedudukan pas-pasan, terus mau jadi orang. Siapa yang mau selamat daripada cacian dan makian orang? Yang kita maafin. Ya. Jadi berusaha tidak ada ghil, tidak ada dendam. Jangan hidup dendam sama orang, nggak usah dendam. Udahlah, Allah menjadikan dia seperti sama kita, nggak usah dendamin. Udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengurangi dosa-dosa kita. Mungkin kalau kita sabar mengurangi dosa-dosa kita. Makanya Ibn Taimiyah menyampaikan dalam 20 sebab kita bersabar. Kalau ada orang zalimi kita, cara terbaik adalah kita introspeksi diri, kita evaluasi diri. Istighfar kepada Allah, perbaiki diri kita. Jangan terlalu peduli dengan kezaliman yang dia lakukan. Tapi kalau sebaliknya kita dizalimi, kemudian kita lupa introspeksi diri, kita mulai sibuk membalas kezaliman tersebut dan kita merasa diri kita hebat. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, sungguhnya musibah yang menimpa kita ini, merasa diri hebat, tidak salah, merasa kita wow, ya, jumawa, kemudian kita sibuk membalas, itu musibah lebih besar daripada musibah kezaliman orang tersebut. Kita dizalimi orang itu musibah. Tapi kalau ketika kita tidak introspeksi diri, itu musibahnya lebih besar. Ini maksud saya, cara agar kita tidak ghil. Apalagi dunia wanita, dunia ibu-ibu. Ada yang ngomongin, ada yang ini, ada yang
nggak usah lah. Dendam itu buang. Udahlah, ini sudah takdir. Saya dizalimi, saya dikata-katanya, sudahlah, saya jalani aja. Saya maafin. Meskipun berat, tapi saya maafin. Karena Allah Subhanahu wa taala, saya tahu dosa saya banyak. Dengan saya maafkan dia, saya akan diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah untuk menghapuskan dosa saya, cara Allah untuk mengangkat derajat saya. Saya dimaki, direndahkan, dihina. Enggak ada masalah ya. Jangan simpan dendam. Kalau ingin jadi orang termulia di sisi Allah, jangan simpan dendam, jangan dongkol, maafkan dan sabar. Yang terakhir, di antara ciri hati yang bersih adalah wala hasad, tidak ada hasad. Tidak ada hasad. Dan ini hasad apa, tamanni atau karahiyatun nikmat alal ghair. Hasad adalah tidak suka kalau orang dapat kenikmatan, itu hasad. Tidak suka. Lihat orang dapat nikmat kok jengkel, ini berarti kamu hasad. Lihat ada orang naik mobil baru kok kamu jengkel, kamu hasad. Maka kenalilah penyakit dalam dirimu. Kamu sedang hasad. Buktinya kok kamu jengkel ketika lihat dia naik mobil baru. Kenapa kamu jengkel ketika dia melihat dia beli tas baru? Berarti kamu sedang hasad. Coba kenapa kau jengkel? Karena kau tidak punya seperti dia, atau dia punya lebih daripada engkau. Berarti kau sedang hasad. Segera lawan hasad tersebut. Kenapa kau jengkel kita sebut namanya? Ada orang puji dia, si fulan Masya Allah, Ustadz fulan Masya Allah, Ummu fulanah Masya Allah, Ummu fulan Masya Allah, semangat mengaji, semangat jadi panitia. Kok kamu jengkel? Kamu berarti hasad. Kok ada kebaikan orang disebut kamu jengkel? Itulah tanda hasad. Indikator kuat kamu sedang hasad sama dia. Segera selamatkan diri. Segera perbaiki diri. Yang kau merasa dirimu selama ini ikhlas, ternyata tidak ikhlas. Buktinya kau hasad. Buktinya kau hasad. Maka berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari penyakit hasad. Ya. Bahwasanya Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi dia dan bagi kita. Seandainya Allah berikan kenikmatan yang Allah berikan pada dia untuk kita, belum tentu kita bisa jalankan syukurnya. Misalnya sederhana, ada perempuan hasad sama wanita cantik, lebih cantik dari dia. Ya ukhti, kalau Allah kasih kecantikan kepadamu seperti dia, kau belum tentu bisa mensyukurinya. Kau belum tentu bisa menghadapi tantangan-tantangan di balik kecantikanmu. Akan banyak laki menggoda agar kau ingin pamer kecantikan. Sebenarnya seperti itu, kalau dia cantik dia ingin pamer. Dia ingin agar dipuji oleh banyak lelaki. Akhirnya terjumus dalam banyak kesalahan kalau dia tidak kuat. Bukankah Yusuf alaihissalam masuk penjara gara-gara digoda? Itu karena dia bertahan. Siapa yang bisa bertahan seperti Nabi Yusuf alaihissalam? Tapi kalau kita wajah mungkin tidak secantik dia, alhamdulillah kita selamat dapat suami yang tidak neko-neko juga, yang biasa, alhamdulillah. Maka tidak perlu kita hasad sama dia. Kalau kita dikasih kenikmatan seperti dia, belum tentu bisa kita syukuri dan belum tentu bisa kita menghadapi rintangan-rintangan terkait kenikmatan tersebut. Ini contoh. Contoh, kita lihat orang punya rumah mewah, lebih besar kita punya rumah mungkin 100 meter persegi atau 200 meter, dia punya rumah mungkin 1000 meter persegi dengan perabotan yang mewah. Kita hasad. Kalau kita dikasih seperti itu, belum tentu kita bisa syukuri, belum tentu kita bisa menjawab hisab semua barang-barang yang dimiliki. Semuanya semakin banyak nikmat, semakin banyak hisab. Belum tentu kita bisa tunaikan kewajiban mensyukurinya. Belum tentu kita bisa selamat dari kesombongan. Betapa banyak orang kaya kemudian sombong dan angkuh, pamer. Maka ngapain kita hasad? Saya bicara misalnya sebagai dai, ada dai ternyata followernya banyak. Kita kajian yang hadir cuma 10, sudah bikin macam-macam, tetap aja 10, yang satunya ribuan. Tapi kita hasad sama dia, ngapain? Kalau kita dapat audiens sebanyak itu, belum tentu kita ikhlas. Belum tentu kita ikhlas. Mungkin seorang audiensnya sedikit, mungkin dia ikhlas. Kita terima apa yang Allah takdirkan. Kita sudah berusaha, ternyata yang hadir cuma sedikit. Yang hadir banyak, belum tentu kau bisa jaga hatimu. Maksud saya, ngapain kita hasad? Perbaiki diri, kesibukan ibadah kepada Allah, dekat dengan Allah. Orang kalau dekat dengan Allah, maksudnya dia salat malam, dia baca Quran, dia nggak perlu hasad sama orang. Kalau terpacu, iya, itu orang hafal Quran, saya ingin hafal Quran seperti dia. Adapun kita benci dia hafal Quran, adapun kita benci dia tenar, adapun kita benci dia punya mobil baru, kita benci dia beli tas baru, itu namanya hasad. Karahiyatun ni'mah alal ghair.
Hasad itu tidak suka kalau ada orang dapat nikmat. Itu namanya hasad. Nah, ibu-ibu berusaha mendeteksi dirinya. Sini semua menjelaskan bahwasanya parameter utama bagi Allah untuk menilai keafdalan seseorang adalah paling utama terkait hati. Kemudian lisan. Dan ini menunjukkan kita harus berjuang terus-menerus membersihkan hati. Hari ini kita hati bersih, bulan depan belum tentu. Karena perkara-perkara yang pengaruhi hati ini sangat luar biasa. Variannya banyak. Ini apa yang kita dengar bisa mempengaruhi hati kita. Orang tiba-tiba tadinya tawadhu bisa jadi sombong. Tadinya ikhlas bisa jadi riya. Tadinya ridho bisa jadi hasad. Tadinya pemaaf bisa jadi dengki. Bisa jadi pendendam. Maka inilah kenapa Nabi mengatakan makhmumil qalbi. Kullu makhmumil, yang senantiasa disapu. Nah, kita harus hati-hati kapan kita terdeteksi, oh saya kok hasad. Ya Allah, lindungi saya hasad. Ya Allah, keluarkan hasad dari diriku. Ya Allah, keluarkan hasad dari diriku. Kenapa saya dengki? Ya Allah, jadikan aku pemaaf. Jadi ya Allah, jadikan aku ridha dengan pemberianmu. Ya Allah, berikanlah aku qalban saliman, jiwa yang bersih. Ya Allah, jadikanlah aku sifat qanaah, agar aku ridha dengan pemberianmu. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasul sakhimata qalbi, ya Allah, cabutlah penyakit-penyakit hatiku. Di sini bismillahirrahmanirrahim Subhanahu wa taala, kita jangan hanya memperhatikan amalan-amalan zahir, ternyata amalan hati juga tidak kalah penting. Hati ini sering disapu-sapu, jangan lupa disapu-sapu tiap hari ibu-ibu. Saya juga demikian, harus sapu-sapu hati saya. Kadang-kadang namanya penyakit muncul, keinginan yang jelek-jelek muncul, segera bersihkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segera palingkan, mikirkan yang baik-baik. Jaga pandangan, jaga pendengaran agar hati kita menjadi bersih. Demikian saja Ibu Rahmatullah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan terkait materi atau di luar materi.